Cina merupakan salah satu negara yang sedang berkembang pesat. Kemajuan negeri tirai bambu tersebut bahkan dinilai bisa mengancam masa depan Amerika Serikat sebagai sebuah negara adidaya. Pasalnya, saat ini Cina telah memiliki banyak keunggulan dari sektor industri yang membuat keuangan mereka menguat. Cina juga dinilai sebagai negara yang dipenuhi oleh banyak wanita cantik yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan wanita di belahan bumi manapun. Sosok imut menggemaskan wanita Cina memang telah terkenal di seluruh dunia. Mereka dinilai memiliki postur tubuh dan perawakan yang sangat ideal. Maka tak sedikit wanita terobsesi untuk memiliki tubuh seperti wanita Cina. Terlepas dari keunggulan tersebut, Cina juga memiliki sejumlah fakta menakjubkan yang akan membuat Anda geleng-geleng kepala. Hampir 50% gadis-gadis di Cina tidak mau menikah. Sebuah survei baru menemukan bahwa hampir setengah atau 50% dari wanita muda yang tinggal di perkotaan Cina tidak berencana untuk menikah. Data ini muncul menurut survei baru populasi urban muda Cina yang dilakukan oleh Liga Pemuda Komunis Cina. Survei tersebut mensurvei 2.905 pemuda yang belum menikah dan tinggal di perkotaan antara usia 18 dan 26 tahun. Rentang usia ini masuk ke dalam Gen Z, di mana ditemukan bahwa 44% responden wanita tidak berniat untuk menikah, dengan 25% responden pria mengatakan hal yang sama. Mengapa Gen Z di Cina tidak ingin menikah? 34,5% dari mereka yang disurvei mengatakan tidak punya waktu atau energi untuk menikah, kata laporan tersebut. 60,8% Gen Z Cina yang disurvei mengatakan mereka merasa sulit untuk menemukan orang yang tepat. Peserta menyebutkan beberapa alasan lain untuk tidak menikah, termasuk biaya pernikahan dan beban ekonomi ketika memiliki anak. Sepertiga responden juga mengatakan mereka tidak percaya pada pernikahan, dan persentase yang sama mengatakan mereka tidak pernah jatuh cinta. Hasil survei ini merupakan pertanda buruk bagi Cina yang tahun ini berusaha menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan angka kelahirannya. Uang kertas pertama ditemukan di Cina. 1400 tahun yang lalu, Cina atau Tiongkok kuno adalah negara pertama yang menggunakan uang kertas. Ide ini lahir karena kebutuhan perekonomian yang berkembang pesat. Koin logam yang berat, yang saat itu digunakan sangat tidak praktis, sehingga mereka mulai menggunakan uang kertas. Bentuk mata uang yang jauh lebih ringan. Inovasi ini merevolusi perdagangan, sehingga memudahkan pedagang untuk membawa uang dalam jumlah besar dan menjalankan bisnis dengan lebih efisien. Dampaknya, mengubah perekonomian dunia secara mendasar, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Kini, uang kertas digunakan di seluruh dunia dan setiap negara mencetak uang kertas. Tiongkok memiliki banyak panda. Tiongkok mempunyai kebijakan unik yang dikenal sebagai diplomasi panda. Berdasarkan kebijakan ini, Tiongkok meminjamkan panda ke kebun binatang di seluruh dunia sebagai tanda Tiongkok adalah pemilik panda terbesar. Panda-panda ini bukanlah hadiah, melainkan pinjaman. Praktik diplomasi ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan berperan dalam meningkatkan hubungan antara Tiongkok dan negara-negara lain. Jika Anda pernah melihat panda di kebun binatang, ingatlah bahwa ia bukan hanya makhluk yang lucu dan menggemaskan, tetapi juga sebagai diplomat. Batu bata tembok besar Cina dilem dengan menggunakan tepung beras. Keajaiban arsitektur yang panjangnya lebih dari 13.000 km ini memiliki bahan utama tepung beras. Meski para pembangun tembok besar juga menggunakan bahan lain dengan metode konstruksi khusus tergantung pada medannya dan sumber daya yang tersedia. Bahan ini dicampur dengan kapur sebagai bahan pengikat yang digunakan untuk merekatkan batu bata. Alhasil, bahan itu teruji sangat tahan lama dan juga elastis, sehingga memungkinkan dinding mampu beradaptasi dengan pergeseran kerak bumi. Tembok besar Cina bukan hanya sebuah keajaiban teknik, tetapi juga bukti kecerdikan para arsitek kuno. Pengkonsumsi mie instan terbesar.
Pada tahun 2011, Tiongkok mengonsumsi 42,5 miliar mie instan. Hal ini membuktikan bahwa mie instan adalah makanan sederhana yang paling digemari masyarakat Tiongkok. Mengapa mie instan begitu populer di Tiongkok? Pertama, masyarakat Cina terbiasa dengan serba cepat. Kedua, mie instan sudah tentu hemat biaya sehingga para pelajar atau pekerja di Cina lebih memilih makanan instan. Konsumsi mie instan dalam jumlah yang besar ini membuat masyarakat lebih kreatif menciptakan berbagai macam cara menyajikannya, khususnya di restoran. Kereta api cepat Cina. Kemajuan industri perkereta-apian di Tiongkok sangatlah pesat jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya yang juga memiliki layanan kereta api cepat. Pertumbuhan jalur kereta api khususnya kereta api cepat dari yang awalnya hanya 120 km di tahun 2008, dan di tahun 2022 sudah mencapai 42.000 km dan menjangkau lebih dari 550 kota di Tiongkok. Pada tahun 2004, pemerintah Tiongkok membangun kereta api cepat pertamanya untuk menghubungkan dua kota penting yaitu Beijing dan Tianjin. Pembangunan tersebut berlangsung selama 4 tahun, di mana layanan ini disiapkan untuk menyambut perhelatan Olimpiade Beijing 2008. Jarak sejauh 148,7 km tersebut ditempuh hanya dalam waktu 33 menit. Selain membangun infrastruktur kereta di negeri sendiri, Cina juga menggarap proyek kereta cepat di Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak awal Oktober menjadi salah satu contoh karyanya. Cina miliki panti rehabilitasi bagi pecandu internet. Menurut laporan Time, tingkat kecanduan terhadap internet di Cina telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Hal ini terutama terjadi pada generasi muda. Akses terhadap teknologi canggih dan internet yang tak terkendali merupakan penyebab utamanya. Untuk mengatasinya, sejak tahun 2004 telah didirikan Internet Addiction Center di Beijing. Sejak pembukaan, lebih dari 3.000 orang telah menjadi pasien di sana. Sebagian besar masih berada dalam usia remaja. Kini, panti rehabilitasi bagi pecandu internet telah menjamur di berbagai daerah lain. Di Cina, ada desa yang seluruh warganya ahli kungfu. Ganxidong, sebuah desa kecil tersembunyi jauh di pegunungan Tianzhu di Cina Tengah, mendapat perhatian dari seluruh dunia karena warganya memiliki keterampilan yang tidak biasa. Betapa tidak, semua orang yang tinggal di sana ahli bela diri. Desa ini merupakan pemukiman suku Dong, etnis minoritas Cina yang mencoba menjaga tradisi mereka dengan melestarikan seni bela diri kungfu. Dilansir dari CNN, setiap keluarga di desa ini memiliki aliran kungfu yang berbeda-beda. Setiap anggota keluarga, tua, muda, wanita, dan pria disarankan untuk mempelajari teknik kungfu. Di sela-sela aktivitas bercocok tanam, warga Ganxidong kerap berlatih bersama. Kadang mereka melakukan latih tanding untuk menguji kemampuan masing-masing. Satwa kebun binatang pun dipalsukan. Tidak sedikit yang berpendapat Cina adalah negara produsen barang bajakan. Tidak hanya beredar di luar negeri, warga Cina sendiri banyak yang tertipu dengan produk bajakan. Contohnya adalah kasus iPhone 7s beberapa waktu lalu. Seorang konsumen di Cina tertipu saat melakukan pembelian online. Ingin mendapatkan smartphone terbaru berlogo Apple, tapi malah mendapatkan gadget palsu berlogo buah pir. Hal ini serupa dengan yang dialami oleh para pengunjung kebun binatang Luohe pada tahun 2013. Dilansir CNN, pengunjung marah karena pihak pengelola memalsukan satwa yang ada di sana. Mereka mendandani seekor anjing Mastiff Tibet seperti singa Afrika. Menurut laporan koran lokal, pemalsuan juga dilakukan untuk satwa-satwa lain. Antara lain anjing yang ditempatkan di kandang serigala, dan rubah putih yang dipalsukan sebagai leopard.
Demikianlah beberapa fakta menarik dari negara Cina. Jika kalian ada pendapat lainnya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan dari kalian demi kemajuan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.